Halo guys, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motorshop. Apa kabar kalian semua? Semoga para One Tree Squad dimanapun kalian berada senantiasa sehat, banyak rezeki, tetap bahagia, tetap sehat, jauh dari COVID, dan selalu sukses. Oke? Di masa PSBB ini kalian, ya kita harus nurutin apa aturan dari government supaya tujuannya cuma satu. Supaya pandeminya berakhir, angkanya turun, nah kita stay at home lah sebentar-sebentar, ya nggak? Supaya lebih cepet kelar, habis itu kita bisa beraktivitas normal kembali. Jadi mari kita dukung bersama, oke? Nah, sebelum gue mulai video, gue mau ngucapin dulu nih kepada kalian yang merayakan Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mungkin telat beberapa hari, tapi ya baru bikin video sekarang. Oke, sesuai judul, kita kali ini mau bahas motor pribadi saya, koleksi saya. Background sedikit, karena nggak ada kerjaan kali ya, jadi mendingan kita bikin konten sesuatu supaya gue tetap beraktivitas dan bisa bikin konten yang bermanfaat atau unik lah buat kalian. Oke, abis ini kita lihat detailnya motornya dan gue akan ceritain historinya seperti apa. Stay tune. Ini dia motornya, Kawasaki Ninja 150SS tahun 2015, warnanya merah. Sebelum kita bahas tentang motor ini, gue lebih cerita tentang historinya deh. Pertama, pasti kalian nanya, kenapa harus motor ini? Oke, jadi saya ini memang dulunya, saya bukan big fans of two-stroke engine, atau two-stroke motorcycle. Saya biasa aja lah, motor 2 tak. Dari dulu saya malah lebih suka 4 tak, karena dulu punya Suzuki Shogun, terus Yamaha Jupiter. Ya memang dulunya, jujur kata, saya bukan berasal dari keluarga yang mampu. Jadi untuk dapetin Suzuki Shogun itu teman-teman saya mah tahu deh. Saya emang suka banget otomotif, mobil ataupun motor. Tapi ya lebih sering jadinya mengagumi punya teman, mengagumi punya tetangga, mengagumi punya orang lain. Dulu itu saya fans berat, ngeliat terus pokoknya motor road race-nya Bro Hendriansyah, terus Ahmad Jayadi. Wah, itu impian saya dari dulu tuh punya replika Caltex, Fish Air Caltex, replika Suzuki Satria Lumba hitam oranye Mas Hendri. Entah gimana, puji Tuhan, saya malah temenan sama Bro Hendriansyah, terus juga ada beberapa kali ketemu ngobrol sama Bro Jayadi. Nah, mantap deh, bersyukur banget. Someday sih saya pengen bikin replika road race-nya Suzuki Satria Lumba hitam orange, persis sama poster yang dulu saya simpen, miliknya motor balapannya Bro Hendriansyah, sama Fish Air Caltex milik Ahmad Jayadi. Nah, perkenalan pertama tentang motor Ninja 150 ini waktu saya di SMA. Saya ada teman dekat namanya Ibrahim Sumantri. Itu temen dari SD. Dulu sama-sama SD di SDK 6 BPK Penabur Kelapa Gading. Lalu saya pindah ke Tangerang, pindah ke SDK Moreland. Ternyata beda 1 semester doi juga pindah. Habis itu temenan tuh pokoknya dari SD, SMP, SMA. Cuma memang doi banyak berkatnya lah ya. Jadi dia waktu itu punya Ninja Satria dan he let me try the bike, ride the bike. Thank you banget nih Bro Wawa nih. Ini temen gua nih. Sekarang doi sukses banget. Sekarang jadi pemain di bursa saham, bursa finance begitulah. Gua gak ngerti. Gua ngertinya tetap teknis oli. Ya. Kalau dia memang secara itu top. Ya. Nanti kalau kalian mau invest itu butuh panduan tuh kayaknya mesti gue kenalin tuh. Bro Ibrahim Sumantri. Kesan gue pertama dulu, motor ini kenceng banget. Gue inget banget waktu itu boncengan sama dia, berdua, itu lari 140 begitu mudahnya. Dan itu bikin gue nge-thrill. Semakin kenceng, gue semakin suka. Memang dari dulu. Sudah lupakan dulu masa lalu, kayaknya agak... gue agak malu juga masa lalu gue yang agak nggak bener lah ya. Dah, singkat cerita,
2 tahun belakangan lah, banyak teman-teman yang pakai Bro Chris itu pakai Ninja 150RR. Naksir-naksir, cuma entah kenapa gue emang kalau untuk yang fairing gue nggak suka. Pengen paksain beli, cuma kalau nggak suka rasanya wasting. Jadi nggak pernah beli nih Ninja 150RR. Bukannya jelek, cuma memang namanya kayak gini kan personalize ya. Jadi personal taste juga. Jadi ya belum cocok deh. Ke 150RR saya belum masuk gitu. Tapi untuk yang naked 150SS itu entah kenapa gue suka banget. Kenapa nggak yang Serpico yang ada fairing gitu ya? Sama, saya nggak suka. Saya sukanya yang begini. Dan saya suka belakangan itu saya lebih suka motor kalau bisa dalam kondisi otentik, clean, factory spec. Makanya koleksi lain ada Fish Air, lalu Satria Hiu, ada 125Z. Saya keep semuanya sebisa mungkin factory condition. Ya kadang yang saya ganti ya exhaust lah. Cuma Fish Air sama Satria Hiu saya nggak ganti exhaust karena saya lebih suka standarnya. Aneh ya? Saya kerja di bidang modifikasi, tapi kenapa itu standar? Begini bro, nggak semua, ya kadang kita level of enjoyment sama nikmatinnya ada berbeda-beda. Untuk motor lain kayak R90, X-Max, Ninja 250, CBR 2.5 itu fully modified. Dulu R6, R1M, saya pasti fully modified. Tapi untuk motor yang lebih ke arah motor klasik, saya makin lebih suka kalau dia makin original condition. Ya di touch up boleh, cuma biasanya saya akan lebih milih untuk punya 2 unit, jadi yang satu untuk factory condition, yang satu yang untuk dibangun. Karena kenapa ya itu rare dan ngelihat baut masih standar produksi di motor klasik itu kayaknya wah gitu. Nah singkat cerita akhirnya tahun lalu lah saya hunting. Saya pengennya dapat Ninja 150 SS Yellow. Saya kontak beberapa teman dealer Kawasaki. Siapa yang masih punya stok masih brand new? Gak ada. Adanya RR kebanyakan. Ya udah deh, saya cari dari bursa second. Pertama saya beli, dapat warna merah dari Bogor. Cuma ternyata kondisinya tidak serak di hati. Akhirnya jadi besokannya langsung saya balikin. Hunting lagi, ketemu di BSD. Jadi ketemu, saya lihat di mana, saya lupa, Instagram atau di OLX gitu ya, saya janjian. Ya persis setelah Lebaran tahun lalu, persis. Ternyata yang punya motor itu punya lapak di pasar modern BSD. Akhirnya malam itu ketemuan, saya bawa anak buah buat cek gitu kan, takutnya saya belum terlalu paham kondisi orinya. Ketemuan, cocok, ternyata juga tahu One Tree Motor Shop, liatin IG-nya dan nonton YouTube-nya juga. Ya udahlah, katanya ya udah dilepas aja karena udah nggak kepake. Kilometernya 3.500, kondisinya ada minim lecet, sama waktu itu bar end-nya ada lecet. Jadi it's okay, minor, no problem. Akhirnya saya deal, saya ambil. Waktu itu kondisinya pelek malah diganti dengan punya RR, ban udah ganti, terus knalpotnya pakai merek aftermarket lain. Langsung saya balikin semua standar. Kebetulan velg dan ban standarnya ada, pasang balik, knalpot saya standarin. Lalu saya beliin beberapa part baru, jadi bar end, lalu grip, terus ada beberapa defect part di bagian lampu sama di bagian full step, itu saya beliin baru dan masih ada. Langsung stock condition, puas. Setelah beberapa saat nggak puas sih bro, knalpot standar suaranya deng itu gimana ya? Saya tipe yang suara 2 tak itu harusnya renyah, ringan dan nyaring. Kalau untuk silencer udah nggak ada lawannya deh. Harus aero exhaust carbon Kevlar yang kita carry. Cuma saya bergumul dengan header kit. Jadi pertama saya beli header kit stainless steel bahannya, import, merek UK tapi orang UK tapi merek
bikinnya di Thailand. Jadi waktu itu masukin itu, pakai, suaranya masih kurang. Akhirnya tuker lagi, 2 kali tuker, akhirnya saya nggak dapet. Kata teman saya supaya renyah harus sebisa mungkin chambernya itu bahannya yang lebih tipis. Akhirnya ngadep deh ke bos Mario Gani, bos R9 Racing. Please, gue pengen minta bikin knalpot pakai titanium. Desainnya saya kasih, akhirnya jadi. Makanya One Tree punya stok untuk beberapa chamber Ninja 150 RR atau S ini titanium, tapi nggak banyak karena memang Mario Gani minta saya untuk cover cost, saya ada minimum quantity yang harus dicapai. Oke, saya order. Dan hasilnya begitu kepasang, saya suka, fitmentnya rapi, bikinnya rapi, titaniumnya juga bukan titanium yang low class, ya bukan yang terbaik, tapi oke. Ya ada kualitas material, tentu ada harga juga, jadi supaya price-nya nggak terlalu tinggi. Akhirnya udah tercapai. Jadi motor ini basically semua full stock kecuali exhaust. Jadi exhaustnya pakai Project One titanium chamber, sedikit dibakar blue flame, lalu silencernya pakai Aero carbon Kevlar yang universal dengan 3 baut. Nah, sedikit tentang silencer Aero ini. Jadi saya perhatikan ternyata Aero silencer itu dari dulu sangat diminati oleh orang-orang pecinta 2 stroke di Indonesia. Sayangnya, yang mereka gunakan itu adalah copotan dari motor lain yang kadang terlalu panjang, kadang terlalu besar, lalu baut di inletnya juga sistem 4 baut. Jadi banyak yang nggak cocok. Udah gitu harganya mahal. Waktu itu saya tanya pasaran second-nya sempat menyentuh angka 4 juta, 4 juta setengah. Dari situ, saya ada terniat, waduh, saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya Aero tuh yang plug and play dan rapi dan bisa yang memang disukai oleh orang di sini. Karena Aero Italia itu benar-benar orang yang fleksibel. Saya suka company yang seperti itu. Jadi company-nya mau melakukan adjustment sesuai dengan market dan kebutuhan yang ada. Jadi waktu itu saya minta apply, tolong deh, berdasarkan saya tanya beberapa pakar, saya butuh yang panjangnya sekian, diameternya sekian, lalu inletnya model yang PCD 3 baut, posisinya PCD-nya sekian, hole-nya. Akhirnya kita research 3 bulan, tektokan, kirim sampel, kita testing, posisi moncongnya kemana, kirim tektok, akhirnya selesai. Akhirnya dapet dengan kode 51098 SUI. Itu sampai hafal. Kenapa? Karena ternyata setelah kita datangkan silencer Aero ini sangat diminati. Minggu lalu PT One Tree Jaya Indonesia baru saja mendatangkan 100 piece 51098 SUI ini. Dan dalam waktu 15 jam sold out. It's a good thing. Bukan tentang big number, cuma bagi saya, wow. Ternyata banyak juga pecinta 2 stroke yang berani mengeluarkan kocek lebih untuk kualitas taste yang dibawa oleh Aero ini. Dan kita menjual silencer Aero carbon Kevlar ini dengan harga MSRP sesuai peraturan dari Italia. Hanya 2.950.000, that's it. Bahannya carbon Kevlar, glass wall-nya khusus, inlet dan outletnya stainless. Bentar, ini kita cerita motor, kenapa jadi marketing, Sat? Oke, stop. Jadi begitu, kita ceritain motornya lagi. Motor ini kalian nggak akan lihat di workshopnya One Tree karena saya simpen di rumah. Saya takut kalau ditaruh di toko nanti ada yang tawar, jadi simpennya di rumah. Akan motor ini dijual? Tidak. Untuk saat ini tidak. Kenapa? Ada beberapa nilai sentimental yang saya dapat di sini, di motor ini. Jujur aja dulu saya sih jauh dari mampu untuk bisa memiliki motor ini. Jadi, dan dulu itu saya emang dari yang waktu itu cobain motor teman saya itu, saya jadi saya pengen satu saat punya motor seperti ini. Jadi, akhirnya kesampaian, saya beli 1 unit, dan ini akan saya simpan sebagai, Ibaratnya begini, kalau kita yang bekerja keras dengan langkah yang benar,
Kalian tahu deh, dengan cara-cara yang benar, kerja keras, itu kerasnya harus bukan main. Kalau mau pakai cara cheat, cara curang, itu mungkin cepet. Tapi kalau yang mau bener-bener, kerja kerasnya pasti luar biasa. Kalian yang teman seperjuangan juga pasti mengerti, pasti tahu. Dan kadang kita butuh semacam trofi di kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu trofi saya. Saya pengen nanti saya sampai tua, saya tahu ini, saya ingat ini, dalam hal mengingatkan saya bahwa perjuangan saya dari nothing sampai saat ini. Jadi dengan lihat ini juga saya akan tahu untuk senantiasa bersyukur. Oke, motor ini pajaknya hidup, tenang. Udah dibalik nama atas nama saya sendiri. Ingat tuh, punya motor koleksi juga taat bayar pajak. Oke, kilometernya 3.500. Apa yang saya bisa jelaskan ya di motor ini ya? Yang saya suka detailnya. Di motor ini baut-baut di disc brake, kalipernya sendiri, selang rem, di sasis, di engkol, tuh di sini, semua baut masih marking spidol biru dari Kawasaki. Kalau kalian yang ngerawat motor-motor yang simpenan otentik, ketemu barang yang mau disimpan, harus yang model begini. Kenapa? Kalian pulang kerja, capek, pulang, ngeliatin motor. Begitu ngeliatin yang kayak gini, rasanya gemes. Bener deh. Makanya saya jarang kalau untuk koleksi motor restorasi. Saya akan lebih pilih motor yang benar-benar factory condition, walaupun tidak seseger kalau restorasi. Tapi detail-detail itulah yang bikin kalian gemes gitu. So, mungkin itu aja sih. Ini jadi adalah salah satu motor kesukaan saya juga. Awalnya saya kurang suka sama merah hitam ini. Saya lebih prefer kalau bisa kuning kalau nggak hijau. Hijau karena ya gimana ya, Kawasaki Ninja hijau gitu ya. Atau kuning karena emang saya suka kuning. Kuning itu keren. Merah juga saya suka. Cuma untuk motor ini tadinya saya pikir merah itu Ninja merah itu kayak kurang gigit gitu loh. Tapi lama-lama dilihat sih cakep, keren. Dulu nggak sekinclong ini bro. Catnya tuh udah puder-puder, lecet-lecet. Cuma dibantu temen, tetangganya Wantri. Jadi beda selisih berapa ruko gitu ya. Ada teman buka detailing shop sama doi di cleaning, polish, tapi semuanya harus tetap kondisi original. Dalam arti yang spidol-spidol itu nggak boleh diapa-apain. Namanya Febri. Nah, kalian bisa cek Instagramnya, Autoworks. Nanti linknya ditaruh di bawah. Kalau kalian punya motor, pengen dibersihin, detailing, salah satunya, nah itu. Doi juga soalnya passionnya di motor, jadi tahu sisi-sisi mana yang benar-benar harus pay attention to detail. Supaya nggak dikomplain sama para viewer, mana suaranya? Oke. Ini yang kalian tunggu kayaknya. Yang paling penting bukan bacot saya, suara knalpot. Betul atau enggak? Jadi kita akan keluarin motor ini, karena ini dalam ruangan. Kita akan keluarin motor ini, gue akan nyalain motor ini, dan kalian dengar suaranya seperti apa. Jadi kalian ngerti kerincing yang gue maksud. Oke?
begitu Ninja 150S milik gua. Jadi kali ini mungkin videonya memang bukan tentang modifikasi, cuma jadi kayak video iseng tentang koleksi. Oke, thank you for watching the video. Thank you banyak. Kalian kalau mau komen atau kritik, silahkan tulis di komen bawah. Karena saya masih percaya kritik dan saran selalu membangun. Jadi kita terima semuanya. Yang positif gue ambil, yang negatif gue ignore. Oke, see you again on the next video. Bye-bye.